Saya ulangi ya, maaf tadi belum kerekod. Ketentuan umumnya praktikan adalah mahasiswa atau mahasiswi teknik industri Universitas Muria Kudus yang sudah mengambil ya, jadi entry KRS, mata kuliah logika pemrograman. Kemudian praktikan wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan praktikum, mulai dari praktikum, penugasan, dan juga laporan. Praktikan wajib mengikuti seluruh modul praktikum dan hanya dibenarkan untuk melaksanakan praktikum sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemarin juga sudah saya singgung. Jadi tugas yang dikerjakan itu sesuai dengan soal yang diberikan. Praktikan yang tidak dapat mengikuti praktikum sesuai dengan jadwalnya diwajibkan menghubungi asisten atau dosen yang bersangkutan maksimal 1 hari sebelum praktikum dan apabila dimungkinkan akan ada perubahan jadwal praktikum. Nah, ini jadi izinnya tuh benar-benar yang izin urgent gitu ya teman-teman, sakit yang benar-benar nggak bisa datang dan harus ada suratnya. Kemudian kalau izin itu benar-benar izin yang eh krusial gitu ya. Misal kalau Bu, saya dulu tuh sempat ada yang izin, Bu, saya izin ke dokter gigi. Nah, itu kan maksudnya mungkin ke dokter giginya itu apakah kontrol atau bagaimana saya kurang tahu ya. Jadi ya nggak saya bales gitu karena kalau misalnya sudah tahu ada jadwal praktikum, nah silahkan kalau memang ada urusan lainnya yang bisa dilakukan di luar jadwal praktikum, tolong dipindah saja jadwalnya gitu ya. Kecuali yang benar-benar urgent ya, tiba-tiba maaf ya, misal pagi-pagi baru dapat info kalau nenek atau kakak kita meninggal, nah itu nggak masalah gitu. Tapi kalau tetangga saya meninggal gitu, nah itu apa hubungannya? Kan malah kalian yang rugi sendiri kan kalau misalnya apa namanya untuk praktikumnya jadi kelewat gitu karena tidak ada pengulangan ya untuk praktikum itu jadwalnya. Jadi kalau misalnya memang hari ini nggak bisa masuk ya ya teman-teman belajar sendiri. Berarti untuk nilainya ya yang dikejar adalah penugasannya. Kemudian praktikan wajib menjaga sikap dan perilaku selama praktikum pemrograman komputer berlangsung. Logika pemrograman ya. Kemudian di sini tata tertib praktikum, praktikan wajib hadir 15 menit sebelum praktikum dimulai. Apalagi yang jam 7 ya. Jadi silahkan teman-teman untuk prepare, jangan begadang malamnya, biar paginya bisa datang sesuai dengan jadwal. Kemudian praktikan yang tidak dapat mengikuti praktikum sesuai jadwalnya diwajibkan menghubungi dosen atau koordinator praktikum maksimal 1 hari sebelum praktikum dilaksanakan. Karena tidak ada praktikum tanpa alasan akan langsung mendapat nilai nol. Praktikum dilaksanakan secara individu ya, mahasiswa atau mahasiswi dikerjakan sendiri. Saya sudah bilang kemarin, kalaupun tidak punya laptop gak masalah. Yang penting labnya ketika tidak dipakai, nah itu bisa izin ke laboran ya Mas Denny. Nah itu silahkan Mas, saya mau pinjam lab buat mengerjakan. Misalnya itu silahkan teman-teman bisa koordinasi ya dengan laboran, nggak apa-apa. Jadi kemarin kan ada yang nanya ya, apakah semester 1 wajib banget Bu untuk punya laptop? Nah, itu tergantung kondisi masing-masing ya. Kalau di rumah sudah ada komputer, ya nggak masalah. Bisa dikerjakan juga di komputer. Ya nanti mungkin asistensinya bisa kalian, apa namanya, istilahnya nanti simpan filenya dulu di email atau simpan filenya dulu di smartphone kalian. Nah, itu kan bisa sambil kita cek ya untuk hasil dari praktikumnya. Kemudian, belum punya laptop ataupun komputer, yaitu tadi, silahkan bisa kalian koordinasi dengan laboran. Nah, aku mau pinjem komputer di lab, kalau labnya tidak sedang digunakan, itu nggak apa. Kemudian di sini praktikan ketika praktikum ya harus memakai kemeja atau pakaian berkelas saat praktikum berlangsung. Nah sebenarnya sudah aturan universitas ya, mau praktikum, mau kuliah dan lain sebagainya. Kalau kampus wajib memakai kemeja atau pakaian berkerah. Kemudian tidak diperkenankan makan, minum, merokok, dan wajib men-silent alat komunikasi atau HP selama praktikum berlangsung. Praktikan wajib meminta izin kepada dosen atau asisten apabila hendak meninggalkan ruangan praktikum maupun grup daring pada saat itu kalau misalnya ada daring ya. Kalau
setelah ini sih seharusnya nggak ada ya, karena kita langsung praktek di lab. Nah, kemudian ada penugasan. Praktikan diwajibkan mengumpulkan penugasan praktikum yang berisi hasil olahan data hasil praktikum. Jadi nanti akan ada penugasan di tiap minggu. Yang kedua, jangka waktu pengumpulan penugasan dan laporan adalah selambat-lambatnya H-1 jadwal praktikum selanjutnya. Misal, besok kan hari Selasa atau Rabu yang praktikum. Nah, teman-teman, untuk asistensinya atau untuk penilaiannya itu maksimal adalah kalau yang Selasa ya berarti Senin sudah harus selesai. Kalau yang Rabu berarti Selasa sudah harus selesai. Terhitung setelah praktikan menyelesaikan praktikum, apabila terjadi keterlambatan, nilai dikurangi 5 poin per hari sesuai dengan keterlambatannya. Form penugasan dijelaskan pada saat praktikan selesai praktikum. Nah, ini nanti juga ada ya, sudah ada formnya. Untuk laporan praktikum, praktikan wajib mengumpulkan laporan resmi praktikum sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Laporan praktikum bersifat individu, format isi laporan dijelaskan kemudian, dan laporan juga dikumpulkan dalam bentuk soft copy. Jadi, kumpulan dari laporan bisa PDF, nah soft copy program nanti bisa dibuat RAR. Kemudian dikumpulkan via Sunan. Ini kalau sudah fix ya, kalau sudah ACC dan lain sebagainya nanti bisa dikumpulkan lewat Sunan. Kemudian asistensi. Praktikan wajib melakukan asistensi laporan praktik minimal 2 kali asistensi sebelum mendapatkan ACC. Tapi kalau teman-teman sudah oke, mungkin di awal-awal ya, di awal-awal kan sudah gampang lah, mungkin masih gampang. Jadi sekali asistensi sudah oke dari asisten itu nggak masalah, bisa dapat ACC. Tata tertib asistensi di sini tidak boleh melanggar jam kuliah, baik jam kuliah praktikan asisten maupun jam mengajar dosen. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya kalian, wah mepet banget nih, belum asistensi. Nah, jangan sampai kalian itu misal bolos kuliah buat janjian asistensi sama asistennya. Nah, itu jangan sampai. Nah, jadi silahkan bisa berkoordinasi nanti dengan asisten itu jam untuk asistensinya itu jam berapa atau hari apa. Kemudian tidak diperkenankan asistensi pada hari Minggu atau sesuai dengan kesepakatan praktikan dan asisten. Kalaupun misal ketika kalian pas mepet, asisten berkenan, yo silahkan aja. Tapi kalau misalnya memang tidak berkenan ya, maksudnya ya kita nggak bisa protes ya karena memang hari Minggu. Nah kebetulan jam kerjanya UMK itu kan ternyata ada 2, Senin sampai Jumat sama Senin sampai Sabtu. Nah, itu tergantung dari masing-masing individu ya. Masing-masing dosen maupun tendik itu bisa memilih jam kerjanya. Cuma kalau saya memang posisinya saya merantau ya. Jadi Sabtu itu jarang banget ada di kampus. Kalau nggak yang penting-penting banget itu saya jarang ada di kampus hari Sabtu. Nah, kalau asisten nanti silahkan bisa dikonfirmasi untuk jadwalnya. Batas waktu asistensi adalah pukul 17.00. Tapi sekarang ini kok ya 18 nanti saya ubah deh. 18.00. Jika melebihi jam tersebut merupakan kebijakan dosen atau asisten. Saat asistensi wajib melaporkan progres atau laporan lengkap sesuai dengan himbauan dari dosen maupun asisten. Dosen menolak laporan jika tidak dilakukan perbaikan pada laporan. Nah, nanti itu laporan akhir tuh ada project ya, teman-teman. Kalau di teori kemarin proyeknya adalah kelompok, kalau yang di praktikum proyeknya tetap ada, cuma individu. Jadi ya istilahnya setelah praktikum selama 15 pertemuan atau 14 pertemuan, nah itu eh, jadi tugas besar kalian nanti untuk keseluruhan dari materi yang telah disampaikan. Nah, kemudian semoga bisa ya untuk presentasi. Kalaupun tidak bisa, nanti teman-teman bikin presentasinya via YouTube. Intinya tetap ada penilaian untuk part ini ya. Saya sih berharapnya bisa langsung ya, karena juga biar menyingkat waktu dan teman-teman juga nggak kerja 2 kali. Jadi presentasi merupakan berakhirnya praktikum. Presentasi dilaksanakan apabila semua praktikum telah selesai dilaksanakan dan jangka waktu pengumpulan laporan praktikum telah dilewati.
Presentasi merupakan ujian kecakapan bagi praktikan yang materinya adalah semua yang telah didapat praktikan selama mengikuti praktikum logika pemrograman dan presentasi bersifat individu. Jadi, meskipun nanti waktunya ya, kalau langsung itu meskipun waktunya singkat, tapi teman-teman akan diuji secara lisan apakah memang program misal yang dibuat itu bisa berjalan dengan baik atau programnya itu misal ada kelebihan apa. Nah, itu akan kelihatan nanti yang bikin sendiri atau yang tidak. Nah, itu di presentasi akan terlihat. Sanksi, praktikan yang tidak memenuhi ketentuan praktikum di atas akan dikenakan sanksi yang ketentuannya diatur oleh dosen. Nah, sistem penilaiannya ini sebenarnya hampir sama kayak RPS yang kemarin ya. Nah, cuma ini saya langsung gondongkan gitu ya. Pretest itu bobotnya adalah 10% untuk keseluruhan ya, keseluruhan penilaian. Kemudian laporan atau penugasan mingguan itu 20%, kompleksitas aplikasi di final project itu 25%, laporan praktikum final project itu 25%, dan presentasi ini juga agak tinggi ya, 20%. Nah, jadi silahkan dipersiapkan untuk masing-masing itemnya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan pekerjaannya ya. Kriteria penilaian output, laporan, dan presentasi secara umum, maaf. Di sini kalau secara umum kebenaran, kejelasan, dan tanggung jawab dalam menjawab baik teori maupun tugas yang sudah dikerjakan berdasarkan kaidah perancangan dan teorinya. Kemudian terkait kelengkapan dan kerapian tugas, sikap dalam menjawab pertanyaan, sikap dalam mempresentasikan hasil pekerjaannya, dan kreativitas dalam melakukan perancangan dan pemecahan permasalahan. Nilai individu di sini melingkupi kerjasama, sikap, partisipasi, keaktifan, dan disiplin. Kerjasama itu maksudnya ini ya, kalau misalnya tadi asistensi atau kalian ketika praktikum, nah itu bisa bersikap dengan baik lah istilahnya, bisa bekerja sama dengan baik. Kemudian disiplin, kehadiran tepat waktu, pembuatan tugas, dan lain sebagainya. Sudah saya sampaikan, di Sunan itu akan terlihat kalau teman-teman itu terlambat dalam mengumpulkan. Nah, di sini ada materi dan timelinenya. Ini ya, untuk minggu ketiga September, ini briefing aturan praktikum yang sedang kita laksanakan ini hari ini. Kemudian untuk Selasa dan Rabu besok, nah itu asistensi dan praktikum modul 1, pengenalan Python. Kemudian pertemuan ketiga, itu ada modul 2 tipe data dan variabel, dan sebagainya. Kemudian minggu keempat, di sini ada modul 3 struktur kontrol, percabangan ya, logika percabangan, ada if, else, dan sebagainya. Untuk minggu kelima, atau pertemuan kelima ini ada modul 4 ada perulangan atau looping ya, menggunakan for, while, dan sebagainya. Kemudian untuk yang keenam, pertemuannya ada modul 5 nah ini membahas list, tuple, dictionary. Pertemuan ketujuh membahas fungsi, def, return. Kemudian pertemuan kedelapan ini ada string dan file handling. Pertemuan ke-9 ada OOP ya, jadi Object Oriented Program. Di sini ada kelas dan objek. Minggu ke-10 atau pertemuan ke-10 ada modul 9 struktur HTML dinamis. Dan modul 10 di minggu ke-11 atau pertemuan 11 ada koneksi DBMS. Setelah itu full mengerjakan final project ya. Silahkan nanti menyusul ya untuk formatnya gitu. Tapi saya rasa nggak jauh beda dengan laporan mingguan. Kemudian di sini 2 minggu akhir, dan Desember ini kan udah biasanya pada mulai UAS ya. Nah ini saya anggap minggu-minggu UAS biasanya. Nah jadi teman-teman sudah selesai untuk laporan dan juga presentasi finalnya. Jadi nanti kita jadwalkan. Nah untuk asisten, masing-masing kelas. Di sini ada kelas A, B, C, D, E. Ini ada Mbak Nova, itu angkatan 2023. Kemudian Mbak Putri, ini juga angkatan 2024. Oh ya, 2024. Jadi yang Mbak Nova itu 2023 sendiri ya. Yang 2024 ini ada 4 asisten. Nah, ini.
asisten kalian untuk masing-masing kelas. Nanti filenya akan saya share di Sunan, jadi nanti bisa dilihat ya untuk ketentuan praktikum dan lain sebagainya. Hmm, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya pindah ke format laporan dan sedikit modul satu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, berarti paham ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya beralih ke formatnya ini. Nah, di sini sudah ada template-nya untuk formatnya. Silahkan teman-teman nanti diisi ya sesuai dengan template-nya, kelasnya, kelas mana, kemudian disusun oleh siapa, nama dan NIM, asisten praktikumnya siapa. Kemudian di sini untuk formatnya ada ukuran font 12 menggunakan font Times New Roman, rata kanan kiri. Tahu rata kanan kiri kan ya? Justify ini loh, yang kotak ini, rata kanan kiri. Kemudian line and paragraph, space-nya. Nah, spasinya itu 1,5. Kalau spasi itu di sini ya biasanya. Line and paragraph spacing. Nah, ini kalian bisa cek. Nah, ini 1,5 dicentang. Kalau aturannya 1,5. Kemudian istilah berbahasa asing dibuat italik. Nah ini eh memang aturan bahasa Indonesia ya. Jadi memang kalau ada istilah berbahasa asing itu kalian dicetak miring atau italik. Ini ya italik. Kemudian spasi before after. Nah ini masih nyambung ke spasinya itu adalah nol. Jadi ini kalau di sini nggak ada remove berarti sudah nol. Atau kalau kalian mau memastikan, nah ini di sini ya line spacing option. Nah, ini nol, nol, nol. Nah, ini sudah nol. Jadi nanti bisa dicek di teman-teman. Kalaupun bahasa Indonesia saya nggak hafal ya kalau bahasa Indonesianya, tapi bisa dilihat ikonnya ya. Di sini icon untuk paragraf, ini justify. Kemudian tab stop paragraf 1,27 cm. Tab stop tuh ini ya. Jadi kalian bisa nyeting. Nah, di sininya. Saya kok nggak muncul. Biasanya ada. Jadi nanti kalian bisa bikin sendiri tab stopnya. Nah, ini tergantung bentuknya ya. Jadi misal bentuk ini kalian nanti bisa setting di 1,27 untuk tab stopnya. Biasanya kalau yang di akhir itu kalau nggak ini, tapi ini ngikut margin paragraf ya. Atau ini biasanya. Nanti kalian bisa setting. Kemudian bab 1 berisi dasar teori. Dilanjutkan soal praktikum dan uji kasus. Dasar teorinya singkat aja gak masalah karena di modul kan saya sudah kasih. Tapi kalau teman-teman apa namanya bisa menambahkan materi yang lainnya silahkan ya. Jadi pakai referensi atau sumber yang lainnya. Kemudian bab 2 di sini ada flowchart program. Nah, nanti flowchartnya baru saya kasih di teori ya, karena kemarin belum sampai ke flowchart, baru cuma sedikit gambaran terkait flowchart. Kemudian bab 3 di sini ada analisis dan hasil. Nah, jadi ada screenshot coding dan juga hasilnya. Nah, ini teman-teman bisa menganalisis masing-masing coding. Misal, line ini itu artinya apa? Maksudnya codingnya. Line ini maksudnya apa? Itu pun bisa kalian langsung tulis juga di platformnya ya. Nanti kita pakai PyCharm. Nah, itu bisa langsung ditulis keterangan dari masing-masing kode. Kemudian hasilnya dari
kode tersebut apa, itu di screenshot juga. Nah, tadi ya, nyambung ke yang ketentuan panjang tadi sama ya, pengumpulan maksimal 1 minggu setelah praktikum setelah asistensi, H-1 praktikum sudah ACC, dilarang copy paste pekerjaan temannya. Jika terdapat indikasi copy paste, maka seluruh pihak mendapat peringatan. Yang pertama nilainya dikurangi 20, peringatan kedua nilainya kurangi 40 dan kelipatannya. Jadi kalau berkali-kali ya enggak ya, berarti nilainya sudah habis nilainya berarti. Kemudian asistensi lebih dari 1 minggu mendapat pengurangan nilai -5 per hari. Jadi kalau misalnya harusnya tadi ya, kalau Senin itu belum ACC, tapi Selasa udah praktikum, dan ternyata ACC-nya hari Selasa, ya berarti itu sudah dapat pengurangan 5 atau 5 poin per hari. Kemudian pretest dibuka di 15 menit pertama. Makanya saya bilang tadi jangan terlambat ya, karena pretest itu di awal hanya 15 menit. Jika terlambat tidak mendapatkan nilai pretest karena tidak ada remedial pretest itu. Kemudian bagi praktikan yang telah selesai praktikum, silakan langsung melapor ke asisten dan juga dinilai. Setelah dinilai, hasil praktikum langsung di screenshot dan disimpan di email masing-masing. Ini maksudnya untuk apa ya, meminimalisir error ya. Jadi nilai-nilainya itu kalian punya bukti gitu loh. Kalau oh sudah dinilai, terus nilainya berapa, nah itu bisa kalian buat bukti. Kemudian jika tidak, maka praktikan mengulang untuk membuat program di rumah. Nah, kalau misalnya nggak ada buktinya, berarti kan harus diulang. Nah, buktinya mana? Kalau kamu sudah dinilai, terus nilainya berapa? Nah, itu silahkan disimpan. Atau bisa kalau sudah ACC, itu juga masuk ke Sunan, dimasukkan ke Sunan, itu juga nggak masalah ya. Bisa di email ataupun di Sunan. Jadi laporannya boleh yang sudah ada nilainya. Kemudian setelah praktikum selesai, semua komputer dimatikan kecuali ada jadwal praktikum selanjutnya. Jadi bisa dibiarkan menyala. Nah, kalau kayak yang hari Rabu ya, kalau nggak salah hari Rabu itu kan sampai jam berapa ya? Jam 5 atau jam 6 saya lupa. Nah, itu kan berarti sudah nggak ada lagi yang praktikum. Nah, itu silakan langsung dimatikan. Sampai ini untuk format laporan ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Kalau belum, saya ini memperlihatkan dulu ya. Jadi nanti ada modulnya. Saya akan upload per minggu dan teman-teman bisa belajar modulnya. Jadi untuk pretest dipelajari. Nanti untuk masing-masing kelas yang handle itu adalah asistennya ya untuk pretest. Jadi memang ya saya tetap datang buat ngajarin, tapi yang handle pretestnya adalah asisten. Jadi nanti bisa teman-teman pelajari dulu sambil melihat ya, oh kayak gimana sih bayangannya gitu. Nah, ini nanti saya upload di Sunan sehingga teman-teman bisa belajar dulu untuk eh, menghadapi peritas. Nah, itu aja sih untuk briefing hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya tutup untuk briefing hari ini? Silahkan kalau mau ada yang ditanyakan. Paham semua berarti ini. Insya Allah, Insya insya Allah. Allah. Paham, Bu, paham. Insya Allah, Bu. Nah, Ya, paham, Oke. Bu. Insya Allah, Bu. insya Allah, Bu. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Insya Ya, Allah, paham. harapannya bisa dipahami semua ya. Oke, jadi itu sih untuk briefingnya. Untuk nanti absensinya bisa lewat Sunan ya. Mungkin saya batasi sampai jam 10.15. Jadi akan terlihat mana yang memang apa namanya standby buat pretest, yang standby buat briefing atau yang tidak. Jadi nanti mungkin saya close di 10.
15 untuk yang absensi. Sambil belajar ya, absensi di Sunan. Nanti yang dicentang itu presence ya, bukan absen. Karena bahasa Inggrisnya absence itu berarti kalian tidak datang. Ya Jadi masuk. yang datang itu presence. Nah, nanti saya bilang di grup. Ibu. Oke. Baik, Bu. Itu. Kalau tidak ada lagi yang dilakukan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sambil saya upload ke YouTube buat teman-teman yang belum bisa masuk. Terima kasih. Mungkin saya akhiri dulu. Saya nggak screenshot ya, karena nggak tahu ini laptopnya lemot banget kalau pakai Zoom. Jadi nanti biar langsung ke Sunan aja. Oke, terima kasih. Saya akhiri aja kalau gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.